Deddy Corbuzier disematkan pangkat Letnan Kolonel tituler oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Konten hal ini memunculkan polemik terkait urgensinya pemberian pangkat tersebut. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman menjawab polemik itu pada Kamis 13 Desember 2022. Itu kan dari Kemhan, sudah ditandatangani oleh Panglima TNI. Kalau usulannya dari mana sih awalnya Pak Kasat? Itu dari Kemhan langsung, karena beliau kan dari Balacat, ya dari Komcat. Jadi karena banyak berkontribusi kepada angkatan. Tapi sebelum pemberian pangkat sendiri, Menhan meminta seluruhnya koordinasi dulu masih ke Pak Kasat. Oh ya, udah, betul. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pada pasal 27 ayat 2C dijelaskan bahwa pangkat tituler diberikan secara sementara kepada warga negara yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas keprajuritan tertentu di lingkungan TNI, berlaku selama masih memangku jabatan keprajuritan tersebut, serta membawa akibat administrasi terbatas. Aturan pemberian pangkat tituler juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI. Pasal 5 peraturan itu mengamanatkan bahwa pangkat tituler yang diberikan kepada warga negara sepadan dengan jabatan keprajuritannya, yaitu serendah-rendahnya Letnan 2. Selain itu, soal aturan kepangkatan tituler diatur dalam pasal 29. Kegaduhan ini sebetulnya dapat segera diatasi jika Prabowo bisa memberikan penjelasan apa pertimbangan, tujuan, dan kontribusi Deddy dalam upaya memajukan TNI dan pertahanan negara. Pangkat tituler memang pernah diberikan kepada warga sipil sebelumnya. Sejumlah tokoh antara lain komponis Idris Sardi disematkan pangkat tituler karena telah berjasa memimpin dan membina Korps Musik TNI. Lalu akademisi dan sejarawan Universitas Indonesia Profesor Nugroho Noto Susanto juga menerima pangkat yang sama karena diamanahi untuk memimpin Pusat Sejarah TNI dan berkontribusi besar atas penyusunan sejarah Indonesia Merdeka. Lantas bagaimana dengan kontribusi Deddy Corbuzier terhadap TNI dan pertahanan RI? Mungkin bisa kita cari jejak kontribusinya di channel YouTube-nya. Pada Juni 2021, Menhan Prabowo Subianto menjadi narasumber di podcast Deddy. 5 bulan berselang, giliran KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Sosok terkait TNI dan pertahanan lainnya yang sempat menjadi narasumber yaitu Komandan KRI 402, Kaba Intelkam Paulus Waterpauw, dan Letjen Agus Wijoyo Lemhanas. Memang semua narasumber itu berbicara terkait isu TNI dan pertahanan RI. Tetapi apakah hanya dengan mewawancarai petinggi TNI sudah dikatakan berkontribusi terhadap TNI dan pertahanan RI? Atau jangan-jangan ada agenda politik dan efek ekor jas di balik pemberian pangkat tituler? Mengingat yang memberi pangkat Menhan Prabowo akan maju sebagai capres di Pilpres 2024.